Ini mungkin kita ke kiri dulu deh, Mbak. Ke kiri dulu. Assalamualaikum. Ketika masuk sini itu memang tadi ya waktu kita jalan ke depan, saya melihat di balik jendela tapi di dalam ada ini sih apa ya, perempuan. Ya. Dengan wujud menggunakan seperti baju putih, tapi bukan, maaf ya, bukan sosok kuntilanak. Rambutnya panjang terurai, terurai sesini gitu. Jadi cuman sewaktu kita jalan tuh sini kayak ada relnya gitu loh, Mbak. Dia ngikutin kita gitu. Oh, kayak ini ya, Sambil kayak gini. oh ya. Oh, tahu kok kayak mainan Iya. yang puter-puter itu. Nanti Ril. Gitu. Terus ditunjukkan kemudian ke satu sisi di sini gitu. Astagfirullah. Jadi di malam tertentu kadang Dia. ini muter dengan cepat Ininya keluar gak airnya? keluar. Tapi kalau dideketin ya kayak jadinya kayak gini. Ada beberapa tragedi ya yang saya tangkap di sini. Ada dua yang besar, satu yang sudah cukup lama, satu yang masih cukup baru gitu. Tapi yang dua ini memang kita harus melewati ini layer by layer, harus pelan-pelan bukainnya gitu, karena ada 3 lapisan sebenarnya. Ini itu lapisan tengah, ada lapisan bawah, ada lapisan atas. Yang membedakan apa? Tekanannya, Tekanan iya, energinya. energinya. Ini jadi kita seperti masuk ke dalam satu gerbang, kita dibuka, tapi ini satu lapisan dasar yang kita rasakan. Jadi kita akan ditarik mundur sebelum ini berdiri itu apa sih sebenarnya? Karena Penasaran. ya, karena beliau menunjukkan ada satu batu besar yang ada di depan, yang itu memang sudah lebih dulu dari bangunan ini. Oke. Baik. Ini kalau dilihat kayak rumah Belanda ya? Iya, tapi Bangunan tapi klasik. bukan Belanda sih. Oh, bukan. Bukan dari zaman Belanda, tapi mengambil atau mengadaptasi dari arsitektur Belanda. Oke. Disebutnya ini bangunan jengki. Jengki. Ya, jadi Belanda juga iya, Indo lah Mbak, Belanda juga iya, lokal juga iya. Karena kalau kita melihat jenis arsitekturnya, ini tahun 1950-an, seperti yang tertera di depan. Karena peralihan dari era kolonial ke era republik pembangunannya, gitu. Kayak ini enggak sih? Vibes-nya tuh film-film horor zaman dulu. Zaman dulu. 70-an, ya, Banget. 80-an, iya. Dan entitas yang tadi menyambut seperti itu sih Mas gambarnya. Iya. Jadi menggunakan pakaian gaun Iya, tidur, gaun-gaunnya kayak- rambutnya panjang agak apa keriting segini, kemudian melihatkan, tapi wajahnya masih muda. Gitu. Jadi memang apa ya yang diberikan gambaran ada satu percintaan waktu itu, tapi beda kasta ya. Jadi si perempuannya ini lebih tinggi di satu keluarga yang besar waktu itu. Satu apa ya, seperti entrepreneur terlahir di satu keluarga besar. Kemudian karena ada beda kasta dan sudah seperti saya lihat juga perempuan ini seperti berbadan 2. Lantas tempat ini saya nggak tahu ini apakah masih kepemilikan satu keluarga yang sama. Ini era lampau ya, atau dipinjam waktu itu. Jadi untuk menaruh lah, untuk isolasi gitu. Karena entitas yang dimaksudkan ini sudah mulai bercerita dan seperti diasingkan pada waktu itu. Dan seperti yang sudah kita bicarakan tadi di jalan, satu residual yang sangat terasa di tempat ini adalah kronologi mengakhiri hidup. Tapi saya masih sangsi apakah yang berikutnya itu mengakhiri hidup atau motifnya mengakhiri hidup, beda loh. Tapi kalau yang pertama seperti mengakhiri hidup sih Mbak, karena depresi dan sudah dalam kondisi kalut, kosong gitu. Ditunjukkan ke satu tempat yang ini polanya itu hampir sama, jadi pernah dilakukan yang sama, kemudian berulang lagi sama juga. Yang berulang kali ini yang baru-baru ini itu. Yang baru ini ya. Oke. Jadi ini kayak apa ya? Premisnya masih kayak cerita yang kemarin ya Om, minggu Iya. lalu ada lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat untuk mengakhiri hidup. Mungkin kalau ini nanti kita akan bagi rata bertiga gitu. Mbak Nadia pun akan merasakan hal yang sama. Kalaupun apa langsung spontan diceritain aja Ya. Mbak. Untuk sekarang apa Mbak? Ini kalau kita bagi
Nanti lebih enak kenapa Mbak? Karena misal tertumpu di salah satu, misal Mas D, kemudian saya kosong, lebih mudah diserang. Karena mending kayak gitu ya. Selama di perjalanan tadi, saya diberikan satu informasi, banyak sekali entitas yang menyelinap. Jadi setelah saya terbuka itu kan bolong nih, dia mencoba untuk masuk ke saya, tapi tidak ada kaitannya dengan yang kita kunjungi. Jadi saya minta untuk dibagi bersama itu agar pembagiannya rata, terus kita bisa saut-sautan biar nggak kosong. Itu aja sih. Takutnya nanti kalau nggak informasi kan, nggak informatif, capek aja gitu. Iya. Yang Mbak Nadia rasakan apa sekarang? Aku kan Atau bukan dapat bayangan apa gitu? Karena kan ini sudah nyebar cateringan, wifi air ya. Aku tuh kan sebenarnya bukan kali pertama ini kan Mas Deo mau penelusuran. Tapi baru di tempat ini waktu masuk situasinya tidak menyenangkan. Iya. Jadi kayak langsung nggak happy aja masuk. Terus tadi waktu kita masuk bawaannya ini lagi kayak nangis kayak pengen nangis aku sekarang, bukan yang kayak ketakutan banget gitu ya. Iya, ada satu aura sedih sih. Cuman ini nanti yang akan sinkron karena energi feminimnya Mbak kuat, jadi nanti sinkron dengan yang di atas, tapi nanti aja. Di atas. Iya. Yang ini kan kalau bawah ini masih campur. Lantai berapa sebenarnya bangunan ini? Ada sebenarnya 3 sih ya. 3. Ada satu lagi di bawah. Oh, ada garasi atau apa. Tapi sebelum ini nanti kita akan coba geser, tapi kita akan menuju ke satu titik yang ini masih aktual peristiwanya. Oke. Tapi nanti Mas D yang akan lebih diminta berkomunikasi di situ karena beliau melihat figurnya itu hampir mirip sama Mas D. Jadi saya menjadi katalis sih, justru saya yang akan nyebar sinyal dan mencoba untuk metengin kita dulu. Gitu. Karena di jalan tadi lumayan banyak sih Mbak, terutama yang kita ceritakan yang terakhir, yang jembatan merah itu, karena banyak sekali entitas yang aku juga pengen ceritain kayak yang pocong gir katanya gitu. Banyak kan bayi-bayi juga sih Mas. Gitu. Oke. Sebelum ini sebelum kita pindah, mungkin saya penasaran, kenapa Om Ho langsung belok ke lokasi ini? Biasanya Om Ho kan ke ruangan utama dulu, menceritakan pasalnya kayak gimana, ruang-ruangannya seperti apa. Ini langsung belok. Saya memilih sini sebenarnya untuk kita karantina atau sinkronisasi dulu. Oh gitu. Ya, kita samain frekuensinya dengan yang ada di sini, baru kita coba masuk ngebobol. Karena kalau kita langsung ke sana, takutnya langsung diketok nanti. Jadi kayak karantina kita, misalkan kita mau berenang di air hangat, di air panas misalnya, yang nggak mendidih bukan, tapi kita dari tempat dingin, tentunya kita akan masuk ke satu air yang dia suam-suam kuku misal, berarti menyesuaikan tubuh. Kayak kita mau mandi, misal mau mandi kan dari bawah dulu nyiramnya, baru sampai kepala, jangan kemudian langsung ambil air dingin ke kepala, jangan. Nanti jakutnya efeknya gitu, jadi kita mulai dari bawah ke atas dulu. Biar nggak kram gitu ya. Iya. Oke. Tempat netralisasi kayak gini ya, cuman di dalam. Apa tapi Om? Apa? Ayo, lihat situ. Mbak Nadia, aman? Iya, aku di tengah aja. Nanti mungkin Mas D sama Mbak Nadia sih habisin. Hah? Yang akan mencoba untuk merasakan. Nggak usah Om, tapi sama aja ya. Assalamualaikum. Ini sih Mbak ruang pertama. Ini kalau sini aura dinginnya ada loh. Kayak ada. Coba ya. Aku gambar, aku mau. Om beda dinginnya. Iya kan? Beda dinginnya. Di gini aja pakai tangan kanan. Mana? Gini. Kalau Beda banget Om, dinginnya Om. Diketarik nggak? Nggak tahu Bisa aku. kayak ketarik gitu tuh? Nggak tahu itu siapa yang narik tadi? Sorry Nggak apa-apa. Aku refleks Om. Nggak apa-apa. Justru biar kita nggak terpancing. Tahu nggak yang narik apa? Itu tadi ketarik ya? Iya. Apa kira-kira Mbak yang dapat bayangan apa sekarang? Enggak, belum dapat kan. Tapi kayak gini tuh maaf ya. Misal gini maaf ya. Mbak coba julurkan. Ya Ini kayak nggak? gitu. Iya. Apa? Tuh. Belum Dapat dapat. bayangan nggak? Belum. Kerasa berarti tadi. Bener-bener kerasa kayak gitu. Tarik, tapi dinginnya beda-beda Om. Coba mau lagi tangan. Nggak usah, makasih. Masukin. Pelan-pelan Apa, Om? aja. Aku nggak usah ngintip lagi. Nggak usah. Tangan doang. Om. Nggak apa-apa Om.
Om. Ya, emang Coba Mas Di, apa aja Kan tertarik? coba, Om. Ada yang narik nggak? Oh, kalau saya nariknya pelan kayak gini. Ngapa aku nariknya kencang? Kayak gini kalau saya. Kalau Mbak Nadia tadi kayak di Iya. iya. Kenapa ya? Sosok anak-anak kecil nggak? Anak kecil. Anak kecil, tapi wajahnya tua. Anak kecil wajahnya tuh. Astagfirullahaladzim. Agak bungkuk. Kenapa dia narik Om? Suruh nunjuk, mau ditunjukin aja. Nggak usah ditunjukin ya Om. Itu satu, saya nggak tahu ada satu ini semenjak kemarin sih ya. Ketika ini dibangun dia bercerita apakah ada satu yang berkaitan dengan itu. Pemujaan. Baik. Dia jadi apanya? Penghubung katalis. Jadi ada satu gerbang antar dimensi yang gini. Kalau kamu mau bercerita tentang historis tapi satu-satu sejarah yang diceritakan di situ, itu memang bagian apa yang kemudian diserap untuk tempat ini. Jadi dia bercerita akan terulang hal-hal kayak gitu, dan ini seperti satu istana yang besar yang memang diperuntukkan untuk kita tinggal di sini. Kalau mau lihat yang dimaksud dengan bos ya atau simbah, ditunjukkan sebenarnya untuk manipulatif yang di ruang bawah. Tapi saya bilang jangan gitu, teman-teman saya jangan diambil gitu, cukup nanti kita cerita step by step aja. Jadi ada satu sisi yang mungkin ini berkaitan seperti sering kita bahas, yaitu hal-hal satanis sih Mbak. Satanis. Ya, jadi itu tadi energi yang mau narik. Kamu mau ikut enggak? Tapi ngikut itu diambil bukan kita, tapi Jangan dong. Apaan tuh di belakang? Enggak, saya. Oh maaf. iya. Maaf. Jadi tadi Pak pegangin biar nggak ketarik gitu. Ya. Itu nanti kalau saya bilang kalau luang mungkin diperlihatkan dikit aja. Jadi ini kelanjutan Mas. Jadi kelanjutan dari kita menciptakan trilogi Elizabeth di sini itu juga sama. Kamu kan kemarin ceritain tentang tempat itu loh. Sini pun ada. Kamu bisa merasakan Kita tempat terus deh. ya tempat kayak gini tuh. Ya ini yang kalian cari gitu, yang sedikit akan kita beri gambar. Gitu. Oke Mas, ini dulu Mas. Udah ya, yang ini ditutup dulu. Iya, ini kita jangan masih ini. Ini beda Bang. Iya. Ini Mas, yang tadi sempat kita diberikan report ya, laporan. Boleh, ini. Ini Mbak kayak penghubung bawah ini. Penghubung. Ya Mas dirasakan apa Mas di sini? Ada satu kematian sih Mbak di sini. Ya. Kayak ini dinginnya kamar mayat. Oh bangke? Oh bangke ya? Tipis banget. Iya. Tipis banget. Ini bukan, saya nggak tahu apa, cuman bisa jadi ini kayak bangkai cicak kayak gitu. Iya. Baunya mirip-mirip itu. Tapi tahu-tahu kecium gitu aja. Apa ini buka Bang? Nggak usah. Nggak usah. Diceritakan yang sini dulu ya. Oke. Nggak usah. Iya Mbak. Mbak dia capek? Enggak. Duduk. Jangan Om. Coba Mas Di, saya bentar Mas Di. Iya. Oke Mas, jalan. Nanti aku bantu nge-track karena ini aku harus membantangi yang ini sama ini. Nanti parsial tak kasih Iya, tapi jangan dibuka loh tapi ini. iya. Ini kayak ruang terlarang deh. Iya, makanya. Yang mana? Yang Belakang ditarik, kita ini. sorry Om. Kayaknya yang ditarik dari tadi dirimu deh Om. Yang sini diceritakan dulu. Iya, yang ini dulu. Ya? Ya, yang sini Ini diceritakan dulu diceritain. Tapi kan itu Mas Di. Ya udah Mas Di sambil cerita. Saya malah jadi yang bagi-bagi. Nah dia sini aja. Aku mau bantu tapi macam mana caranya? Iya. Aku di sini aja lah. Apa? Nanti dia di tengah Di. Oh, Jadi ya kita fokus ke ini dulu, ke peristiwa yang berkaitan dengan ke apa? Beneran di bawah. Hah? Ada suara barusan. Iya. Udah tuh. Dan Memang kayak ada ini Om, ada kayak peristiwa Udah tak masukkan ini. peristiwa yang meninggal di sini, cuman laki-laki sepertinya. Rambutnya kayak ini, kayak
Saya Mas D kan, iya makanya. kayak gondrong. Karena beliau bilang ya hampir mirip, dipilih Mas D. Cuma dipilihnya sama yang di bawah tanah. Enggak. Jangan ngomong kasihan. Ini memang sebenarnya kasihan sih saya, bukan terus dia mengambil jalan yang salah kemudian mengakhiri hidupnya seperti itu, bukan, tapi kayak kasihan ini punya hubungan tidak baik sama seseorang, kemudian tidak banyak yang membela dia seperti itu. Lalu pada suatu saat yang saya dapat informasinya, dia meninggal. Dia umurnya nggak panjang dan ini masih muda. Sama saya kayaknya mudaan masnya ini. Kemudian saya ragu ini mengakhiri hidup sendiri atau tidak seperti itu, karena ini bicara rasa ya, memang figur posisinya itu berdiri di sini kayak digantung kayak gitu, kayak digantung seperti itu, karena ada talinya diikatkan seperti itu, ada kursinya seperti ini persis, mereka adegannya hadapnya sana. Kalau saya lihat hadapnya sana seperti itu, cuman kursinya masih ada di ini, masih Di bawah. masih seperti ini, nggak dijatuhin, nggak ini. Kalau imajinasi kita ketika orang menggantung kan dia ngegoyangin ditendang atau ditendang, gimana, ini kayak masih di sini, kemudian terus bagaimana dia meninggalnya, kok kursinya masih di sini, apa dia jinjit atau gimana, dan tangannya tidak terikat seperti itu, gimana Om? Ya memang apa ya? Mana dia rasakan apa? Telinga aku nggak enak, panas Om. Iya. Mendengar sesuatu. Yang kanan sini. Kanan. Nah, Saya kiri sih Mas. oh gitu, beda sendiri. Yang dirasakan apa Pak? Nggak enak, situasinya masih sama, kayak sedih. Ada yang diberi gambaran nggak? Iya. Kalau saya rasakan memang apa ya? Sampai sekarang masih menjadi satu perdebatan memang, dan belum tenang di sana. Memang mencari satu orang yang bisa menyelamatkan, tapi saya bilang nggak janji untuk menceritakan. Karena Mengancam kita. Kalau terlalu dalam menggali, saya bilang ini saya doakan gitu. Ya memang meninggal dengan satu cara yang tidak wajar dan seperti rekayasa gitu. Karena apa ya? Memilih tempat ini kenapa gitu, saya tanya pelakunya itu. Memang orang yang dikenal dekat, terus karena tempat ini sudah dikenal dengan hal seperti itu. tempat ya makanya udah berkali-kali. Karena pernah ada satu kejadian yang ini juga saat di sini mungkin orang akan mengira dan tempat ini memanggil. Jadi memanggil itu bukan berarti yang kosong atau kemudian ke sini, tapi juga yang motif-motif itu datang ke sini gitu. Ya dia bilang seperti itu barusan. Jadi ada satu rekayasa. Mas. Tapi memang ini sih ambigu banget. Ketika itu terjadi, sepertinya keluarga dan teman-teman dekatnya juga nggak ngerti seperti itu. Iya. Rapi saya melihatnya, dan sampai beberapa hari itu memang masih tergantung. Bahkan ini kan cuaca dingin ya, tentunya berbeda dengan cuaca panas. Saat cuaca panas mungkin akan lebih cepat mungkin terjatuh ya, ibarat kata proses pembusukannya itu jamur, kemudian lebih cepat atau dihubungi lalat, tapi ini memang mencair dulu gitu, jadi kayak dendeng gitu dulu. Iya, kayak apa ya, kayak asapan. Karena cuacanya dingin dan membentuknya itu seperti itu gitu. Tergantungnya sampai ditemukan beberapa hari. Oke, orang kemudian mengira ini adalah praktik seperti itu. Ada pengakhiran hidup seperti itu. Tapi dan tersebar di media sih masih ada tentang itu. Tapi masih diduga antara dia menghilangkan nyawanya sendiri atau dihilangkan. Dihilangkan itu ya. Oh, kasihan banget. Mas, Ada salah satu seorang warga yang sedang cari rumput lah di sini. Nah, itu tiba-tiba kok dia masuk gitu. Tahu saya masuk, tahu tak ada orang
itu ada jenazah di dalamnya yang udah menggantung gitu. Untuk kalau posisinya itu yang tahu saya itu di dekat tangga, di dekat tangga gitu. Posisinya udah menggantung gitu. Untuk wujud jenazahnya udah ya nggak seperti manusia pada umumnya. Itu kayaknya udah lama lah di sini, sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan gitu. Jangan di sini katanya. Iya, iya. Ya. Yuk. Mas Dewi terakhir. Sebelum kalau kita nggak bisa ngecain ini nggak boleh pindah. Yang Mas Dewi apa yang dapat sebelum kita ke lantai berikutnya? Sebentar, fokus dulu. Saya dibantu untuk fokus. Om ada angin. Om angin om. Dia dapat gambaran apa? Aku masih ngerasain om. Oke, boleh. Siapa? Enggak, saya Oh maaf, tapi masuk. mobil. Dia kesini kayak naik mobil atau dia meninggalkan mobil atau diangkut pakai mobil? Dia yang tadi mas ini? Saya nggak tahu. Dia perjalanan ke sini itu dalam keadaan hidup atau sudah meninggal seperti itu. Karena ya dia cuman diem aja kayak gitu. Iya, iya. Cuman itu yang terdapat. Iya. Masih ada satu energi yang membatasi sih mas. Dan ada satu entitas yang bilang maksimal yang apa yang kamu ketahui sih. Kalaupun kamu tahu akan berat untuk dikatakan. Dia bilang gitu. Jadi kayak mulut tuh kayak ada yang nutup gitu enggak. Sementara ada sesuatu yang menarik sih. Yang atas mungkin itu akan lebih gampang dibuka. Apalagi kamu ke bawah seret semua akan terbuka. Tapi untuk ini tuh kayak masih maksud saya tuh masih didistract untuk kesana kesini sana sini, dimanipulasi terus gitu. Tapi inti yang saya sampaikan garis merahnya sama Mas D gitu. Jadi kalau tadi Mbak Nadia ngerasain ada angin dari atas, sebenarnya entitas perempuan itu sudah memanggil. Ke Mbak itu udah mau turun gitu, mau ngangkat. Jadi mau ngambil mungkin korinmu ya, saudaramu itu untuk melihat dulu ke atas, mau diajak, gini Mbak, kayak misal Mbak itu dulu terus kan keluar nih halusmu keluar, bukan fisikmu ya. Oh iya, korinnya keluar sini yuk naik gitu. Jadi ini memang Mbak sering ngeblend dan lihat ke atas nggak bayangannya. Berarti sudah halusnya Mbak sudah di atas duluan. Coy. Berarti ini sudah nyempal sekarang Mbak nanti. Om nggak apa-apa tapi om. Nggak apa-apa. Nanti pas di luar disatuin lagi. Ini sekarang Mbak Nadia yang mimpin kita untuk ke atas. Kayaknya di sini sudah informasi yang bisa disampaikan sudah cukup kayaknya. Mbak Nadia yang mimpin kita. Ya di tengah tapi Mbak. Dan Mbak pengen berhenti di mana? Diikutin aja. Ya? Lewat sini. Ya Allah om. Enggak apa-apa. Nanti Mbak pengen berhenti, kita berhenti Mas Dia berhenti sini. Itu berarti yang korinya Mbak nanti bersatu lagi, serayat masuk. Ditunggu. Ada Mbak Nadia satu lagi di atas. Bismillah yuk. Ya Mas, kita nge-follow Mbak Nadia sekarang. Jangan kemana-mana. Dan Mbak jangan nengok ya, yuk belakang ya. Ya. Ini kita kemana nih? Om juga jangan nengok belakang. Aku ngikut Mbak, mau kemana? Berhentinya? Om aku nggak berani om. Nggak, ngikut Mbak berhentinya di mana? Berarti saudaramu di situ. Yuk naik. Maaf ya Mbak ya. Satu-satu aja. Mbak naik aja tak pegang. Kakinya Mbak berhenti di mana kasih tahu. Iya.
Ya Allah, masih ada lagi tangganya. Masih. Di sini. Kiri. Boleh. Sampai berhenti Mbak, berhenti ti ya, nggak jalan ya. Dah, sini Om. Coba Mbak yang rasakan apa? Ya. Di sini tidak semenyeramkan di bawah. Iya, iya. Pertama. Iya. Terus Karena kalau di sini mau cerita apapun boleh bebas katanya. aku lebih enak di sini. Iya. Dan Lebih ini bisa bernafas. gambaran Mbak itu dapat di sini. Aku dengar suara barusan. Iya, coba Mbak yang sampaikan apa? Ada dengar dari sebelah kiriku Iya. gitu. Tapi aku nggak takut Om. Iya. Seriusan aku nggak bohong loh. Iya, nanti aku dampingi. Dan ini ketika masuk sini saya pun lebih ringan. Lebih ringan nggak Iya. sih? Ya, tadi yang di bawah itu kayak ada ini loh. Satu kita harus mengakses yang tergantung itu, yang satu yang dari pintu kamu ketok-ketok itu loh. Kita fokusnya kayak Ke pecah. kedua. Cuman di sini kayaknya lebih clear, terkondisikan untuk diceritakan sih. Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia monggo yang bisa disampaikan. Ketika kita sampai di ruangan ini, yang dirasakan Mbak Nadia sejauh ini apa? Atau mendapatkan satu gambaran apa? Dan jangan dilawan Mbak, langsung cerita kenceng nanti baru saya tanggapi seperti dulu waktu kita cerita tentang rumah itu. Ya jasa waktu masuk langsung kayak ada sesuatu yang lepas dari diri aku tuh, kayak di bawah tuh sesek banget, takut, sedih semuanya campur aduk. Tapi kalau di sini udah plong. Dan aku ngerasa nggak tahu nih ya. Gambaran memang belum, tapi energinya aku dapat dari sini. Iya, iya. Dari apa itu Mbak? Dapat gambaran apa? Dapat visual apa dari situ? Kok bisa ya Om? Kamu apain aku ya? Ya paman cerita dulu, jangan dilawan. Ikuti, mulut ini kebuka, saya langsung cerita. Tapi nggak tahu nih bener apa enggak ya. Nanti saya konfirmasi. Karena ini kan saya nggak akan lepas Mbak juga. Kan ini lepas secara ini kita. Nenek berikat rambut, sanggul di sini. Terus dia dalam posisi, aku nggak tahu dia ini bungkuk atau lagi duduk. Tapi bukan, aku nggak tahu tuh dia pakai baju apa ya. Nggak kebaya tapi keriput. Kok bisa ya Om? Apa? Terus dari beliau mau menyampaikan atau Mbak Nadia dibawa time travel ke tahun berapa? Melihat ini dulu suasana waktu ditinggali dan apa kaitannya dengan perempuan yang itu tadi? Dia ini aku nggak tahu dia pakai baju apa ini ya. Tapi yang jelas baju yang sering digunakan orang tua, cuman bawahnya bukan batik ya, berarti bukan kebaya ya harusnya. Mukanya tidak begitu cantik, tapi tidak menyeramkan. Netral. Netral, Iya. keriput. Iya, udah sepuh 80 tahunan lah. Sepertinya. Iya, iya. Nah itu aku nggak tahu dia duduk kah atau dia lagi gini kah? Ya gini posisinya. Iya, iya. Jadi separuh dengan maaf ya Mbak ya. Ya. Postur juga nggak jauh beda dengan Mbak Nadia sih, tapi Pendek-pendeknya. lebih sepuh itu membelakangi kita, tapi memang kayak apa ya Mbak ya? Misal kayak beliau sudah terbiasa duduk di kursi roda, ini diminta untuk jalan, jadi agak gimana ya? Misal terbiasa duduk tapi kemudian jalan gitu loh. Ini kok bisa ya Om? Iya, jadi beliau ini bukan orang tua dari yang mengasuh itu, jadi ibarat kata kayak perawatnya.
yang mengasuh perempuan yang tadi. Yang itu, karena kayak sempat ada yang itu tadi diisolasi di sini gitu. Nah ini yang beliau benar-benar tahu kondisinya, bahkan sampai ketika kita lewat tangga. Nah kita buka dari sini dulu nih, layar di atas, sampai nanti kita ke tangga. Ini Mbak Nadia nanti akan kakimu ini akan jalan sendiri, bukan mediumisasi, tapi kan sudah ada yang lepas ke sini, kemudian dia akan ke sana. Tubuhnya akan mencari serpian tubuhnya gitu loh. Maksudnya dia akan menempel. Oh, ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Justru jangan dilawan. Kalaupun Ya, Mbak cerita seplongnya apa, berapi-api nggak apa-apa. Kalau nanti itu sudah selesai, malah justru kita netral. Karena ibarat kata air yang deras itu tidak kita melawan, tapi kita ikuti. Sampai kita terdampar di mana. Mbak Nadia nggak bisa cerita, sudah cukup. Nanti aku sudah bilang, jangan dipaksa kayak Mas D tadi. Gitu. Karena saya harus nanti merangkum ini semua di akhir kita penelusuran, dan ini loh saya kasihkan dengan yang tadi narikin kita. Narik kita itu sebenarnya juga sebagian ngambil, Mbak. Berarti relate semua ya? Harusnya relate semua. Relate semua. Nanti kita akan simpulkan puzzle-puzzle ini di akhir. Gitu. Oke, punten ya Mbak. Ya. Mulai. Kita keluar. Mau keluar Mbak? Atau di sini dulu yang saya ingin cerita? Sampai benar-benar ayo Oma keluar gitu. Mungkin Mbak bukan yang bilang, bukan. Aku di sini lebih banyak dapat energi positif. Jadi yang pertama udah nggak setakut di bawah. Dan sekarang pengen keluar. Dari ruang ini. Mbak mau kemana? Keluar. Yang ikut Ke aja. ruang tengah tadi aja. Boleh, ada yang ikut aja. Gak apa-apa ini Nggak ceritakan apa-apa. Om. Oh, tapi nanti sambil diceritakan ya Mbak ya. Ya. Di mana kakimu berhenti, disitulah Ya. bercerita. Keluar? Boleh. Bener itu Mbak? Astagfirullah, betul Mak. Ya Allah, betul kayak ya Allah. Makanya Ini Mbak kita Nadia, konfirmasi sebelum kita konfirmasinya akhiri. kayak gitu. Tadi yang saya mau konfirmasi Benar. cerita, saya Ya Allah, kayak visualnya. gitu. Om liatin. ini kan begini Mbak, ada talinya ke sini. Ya, Gini tangannya aku bilang. ya kan. Ya, tadi yang waktu kita turun bawah yang dia jalan gini seret itu kan ini. Jadi ngikutin arah kita terus. Ada kakinya Om. Iya. Ada.